Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali belajar bersama Ibu Septi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, materinya FPB dan KPK. Anak-anak semangat dalam belajar ya. Mari disimak penjelasannya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa 1. Mampu mengidentifikasi bilangan prima. 2. Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan, FPB, kelipatan persekutuan, dan KPK dari dua bilangan atau lebih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar matematika, materinya FPB dan KPK. Apakah yang dimaksud dengan FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Arti dari persekutuan itu artinya lebih dari satu. Jadi antara dua bilangan ataupun tiga bilangan. Baik, kita akan belajar FPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima. Apakah yang dimaksud dengan faktorisasi? Faktorisasi adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima disebut dengan faktorisasi. Apa arti dari bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ayo menalar, berapakah faktor prima dari 20? Anak-anak masih ingat kan? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. 20 dibagi 1 sama dengan berapa anak-anak? Tetap ya, 20. 20 dibagi berapa lagi? Ya, dibagi 2. Sama dengan berapa? 10. Selanjutnya 20 dibagi 4 sama dengan 5. Sehingga faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Apakah faktor dari 20 merupakan bilangan prima? Mari sama-sama kita buktikan ya. Oke, bilangan 1 bukan merupakan bilangan prima karena bilangan 1 hanya memiliki satu faktor, yaitu 1 itu sendiri. Bilangan 2 merupakan bilangan prima karena bilangan 2 tepat memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2. Bilangan 4 bukan bilangan prima karena bilangan 4 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Bilangan 5 merupakan bilangan prima karena bilangan 5 hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 5. Bilangan 10 bukan merupakan bilangan prima karena bilangan 10 memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Bilangan 20 bukan bilangan prima karena bilangan 20 memiliki 6 faktor, yaitu dapat dibagi 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi ingat ya anak-anak, apakah ini dimaksud dengan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Dapat dipahami ya? Berikut adalah 168 bilangan prima pertama. Semua bilangan prima yang kurang dari 1000. Anak-anak masih ingat kan apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri.
Anak-anak dipahami dan dipelajari ya, bilangan-bilangan prima. Bilangan 1 tidak termasuk bilangan prima ataupun bilangan komposit. Sedangkan bilangan 2 adalah satu-satunya bilangan prima genap. Baik, bisa dipahami ya, kita akan ke contoh soal. Contoh soal, tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 15 menggunakan faktorisasi prima. Anak-anak, berarti kita menggunakan pokok faktor ya. Masih ingat faktorisasi prima? Masih ingat ya bilangan-bilangan prima? Oke, sekarang kita tulis 12, bilangan 12 menggunakan pokok faktor. 12 dapat dibagi berapa angka bilangan prima terkecil? Oke, 2 ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Apakah 6 bisa dibagi lagi? Bisa ya. Dibagi dengan bilangan prima yang terkecil dahulu berapa? 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Apakah 3 bisa dibagi lagi? Tidak bisa. Jadi sampai di sini. Jadi faktor dari 12 adalah 2 dan 3. Oke, sekarang lanjut ke bilangan selanjutnya 15. 15 dapat dibagi berapa bilangan prima yang terkecil? 2, tidak bisa ya. Berapa? 3. 15 dibagi 3, 5. Apakah 5 masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa ya, jadi stop sampai di sini. Jadi faktor dari 15 adalah 3 dan 5. Jadi faktor 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Atau 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Baik, yang selanjutnya 15. Faktor dari 15. Berapa anak-anak? 3 dikali 5. Sama ya. Baik, kita di sini diminta untuk cari FPB dan KPK. FPB dari 12 dan 15. Baik, dari dua buah bilangan ini yang pangkatnya terkecil dan sama angkanya. Yang angka berapa yang sama? 2 pangkat 2 dikali 3 sama 3 kali 5, yang mana yang sama? Pinter, 3 ya. Jadi FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Selanjutnya kita mencari KPK. KPK dari 12 dan 15. KPK dari 12 dan 15 adalah caranya dengan mengalihkan semua bilangan dengan pangkat tertinggi. Jadi yang ini 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Berapa anak-anak? 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 5 berapa anak-anak? Oke, pintar. Baik, jadi FPB dan KPK dari 12 dan 15 mudah kan cara mengerjakannya dengan menggunakan faktorisasi prima. Baik, kita akan lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh yang selanjutnya, tentukan FPB dan KPK dari 10 dan 24 menggunakan tabel, atau di sini Ibu menggunakan cara sangkedai. Yang pertama adalah dibuat tabelnya terlebih dahulu dan tuliskan angkanya 10 dan 24 ya. Oke, kita mulai. Jika angka pembaginya sama kita bulatkan ya. Kita lingkari ya. Oke, 10 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu berapa? Kita bagi 2 ya. 10 dibagi 2 5. 24 dibagi 2 12. Oke, dibagi berapa lagi bisa? Ini karena sama-sama bisa dibagi 2 kita lingkarin. Oke, kita bagi 2 lagi. 5 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, kita tulis tetap 5. 12 dibagi 2 bisa? Bisa ya, kita tulis 6. Baik, kita bagi berapa lagi? Kita gunakan angka prima yang kecil dulu ya. Oke, 2 lagi. 5 dibagi 2 tidak bisa, tetap 5. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Baik,
dibagi dengan bilangan prima yang terkecil lagi berapa? Kita bagi dengan angka 3 ya. 5 dibagi 3 tidak bisa tetap 5. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Untuk mengisinya hasilnya harus sama-sama habis ya. Jadi ini dibagi berapa? Agar habis menjadi 1, kita bagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dan ini tetap ya, ini 1 ya. Karena hasilnya udah terakhir. Oke, jadi di sini faktor persekutuan terbesar dari 10 dari 24 adalah yang kita lingkari, yang sama-sama bisa dibagi. Jadi FPB dari 10 dan 24 adalah 2. Dan KPK dari 10 dan 24 adalah KPK-nya adalah dengan cara mengalihkan semua hasil pembagiannya tadi. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 dikali 5. Atau kita singkat begini ya. 2-nya ada 3 kali, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Oke, kita hitung ya. 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3 berapa anak-anak? 24 ya. 24 dikalikan 5. 4 kali 5, 20. 5 kali 2, 10. Oke, jadi 120. Jadi KPK dari 10 dan 24 adalah 120. Bisa dipahami ya anak-anak? Kalian tinggal memilih salah satu contoh yang kalian anggap mudah. Baik? Cara menentukan FPB dan KPK pada soal cerita. Jika kalian mendapatkan soal cerita FPB dan KPK, perhatikan ciri-cirinya ya. Yang pertama, soal cerita diselesaikan dengan FPB jika ada beberapa bilangan yang ingin dikelompokkan. Biasanya terdapat kata jumlah maksimal atau jumlah terbanyak. Yang kedua, soal cerita diselesaikan dengan KPK jika ada beberapa bilangan dan dalam soal ditanyakan kapan terjadi pertemuan kembali. Biasanya di dalam ada kata setiap atau sekali. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke contoh soal cerita tentang FPB dan KPK. Ibu akan bacakan soalnya ya. Dini membentuk kerajinan tangan berupa karangan bunga yang terbuat dari kain flanel. Dini memiliki 25 tangkai bunga berwarna merah, 60 tangkai bunga berwarna biru, dan 45 tangkai bunga berwarna putih. Dini akan merangkai ketiga bunga tersebut menjadi beberapa karangan bunga untuk dijual. Jika setiap karangan berisi ketiga warna tersebut dan memiliki jumlah bunga yang sama, maka tentukan berapa karangan bunga paling banyak yang dapat dibentuk Dini. Dari soal cerita di sini kalian bisa memahami. Di sini diminta untuk mencari FPB atau KPK anak-anak? Benar, mencari FPB. Kita caranya akan cara penyelesaian ya untuk mengerjakan soal agar kalian mudah memahaminya. Oke, penyelesaian diketahui 25 tangkai bunga berwarna merah, 60 tangkai bunga berwarna biru, dan 45 tangkai bunga berwarna putih. Dari soal tersebut yang ditanya adalah berapa karangan bunga yang paling banyak dapat dibentuk Dini. Oke, kita jawab ya. Kita menggunakan salah satu cara yang kalian anggap mudah. Di sini Ibu menggunakan contoh cara tabel untuk mencari faktor persekutuan terbesar ya. Baik, sekarang kita jawab dengan cara membuat tabel terlebih dahulu ya. Oke, kita tulis bilangannya yang akan kita faktorkan. Dimulai dari angka terkecil 25, 45, dan 60. Oke, bilangan prima terkecil dulu kita bagi berapa? Kita bagi 2 ya. 25 dibagi 2 tidak bisa kita tulis tetap 25.
45 dibagi 2 tidak bisa ya, tetap 45. 60 dibagi 2 bisa ya, berapa? 30. Oke, bisa kita bagi 2 lagi, 30 bisa ya, 2. Di sini tetap 25, 45, 30 dibagi 2, 15. Baik, kita bagi berapa lagi anak-anak? Bilangan prima selanjutnya bagi 3 ya. 25 dibagi 3 tidak bisa, tetap 25. 45 dibagi 3 bisa ya, 15. 15 dibagi 3 bisa ya, 5. Oke, sekarang kita bagi berapa lagi anak-anak yang sama? Masih bisa dibagi 3 dulu ya. Kita bagi 3, 25, 15 bagi 3, 5 dibagi 3 tetap 5. Oke, sekarang kita samakan lagi, kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Karena sama-sama bisa dibagi 5, kita buletin ya, yang termasuk dengan faktor dari 25, 45, dan 60. Oke, harus hasilnya sampai habis ya. Ini masih ada sisa 5, berarti kita bagi lagi 5. Oke, 5 dibagi 5, 1, 1, 1. Baik anak-anak, bisa dipahami ya. Jadi yang ditanya berapa karangan bunga yang paling banyak dapat dibentuk ini. Jadi FPB yang ditanya ya, FPB dari 25, 45, dan 60 adalah 5. Jadi karangan bunga yang paling banyak dapat dibentuk berapa anak-anak? 5. Baik anak-anak, bisa dipahami ya? Contoh soal. 3 buah jenis bus berangkat dari terminal yang sama. Bus A berangkat setiap 15 menit, bus B berangkat setiap 20 menit, dan bus C berangkat setiap 30 menit. Jika ketiga bus berangkat bersamaan pukul 8, kapan mereka akan berangkat bersama lagi? Anak-anak mengerjakannya dengan cara penyelesaian ya. Penyelesaian. Diketahui bus A berangkat setiap 15 menit. Bus B berangkat setiap 20 menit. Bus C berangkat setiap 30 menit. Yang ditanya apa anak-anak? Kapan mereka akan berangkat bersama lagi? Setelah itu kalian jawab. Dari masalah di atas, yang dicari FPB atau KPK? Ya, benar, KPK. Karena ditanyakan kapan pertemuan kembali terjadi. Di sini Ibu mengerjakan dengan cara tabel. Kalian juga dapat mengerjakan dengan cara faktorisasi prima. Dipilih ya yang menurut kalian mudah. Kita tulis bilangannya terlebih dahulu. 15, 20, dan 30. Dibagi dengan bilangan prima terkecil. 15 dibagi 2 tetap 15, 20 dibagi 2 10, 30 dibagi 2 15. 15 kita bagi dengan bilangan prima 2 tetap 15 ya. 10 dibagi 2 5, dan 15 dibagi 2 tetap tidak bisa, tulis 15. Kita bagi 3. 15 dibagi 3 5, 5 dibagi 3 tidak bisa, tetap 5. 15 dibagi 3 5. Kita bagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Sehingga habis KPK dari 15, 20, dan 30, kita kalikan semua pembaginya ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Bus A, B, dan C berangkat bersama setiap 60 menit. 60 menit sama dengan 1 jam.
Jadi, bus akan berangkat bersama kembali jam 8 ditambah 1 jam sama dengan jam 9. Setelah kalian memahami, kalian dapat merefleksikan. Apakah ini dimaksud dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar? Faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih, bilangan yang memiliki nilai terbesar di antara faktor-faktor persekutuannya. Sedangkan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yaitu kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih yang memiliki nilai bilangan terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Alhamdulillah pembelajaran kita selesai mengenai FPB dan KPK. Semoga anak-anak dapat mengerti dan memahami dengan baik ya. Anak-anak tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.